لا شريك له الخالق المعبود وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الموعود اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ذوي الكرم والجود وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا وقال الله أيضا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Al-Mukarramun, para ulama, hari ini hadir 3 generasi. Generasi almarhum Allahyarham Habib Usman, generasi kedua generasi kami, dan generasi ketiga generasi di bawah kami. Al-Mukarram Kiai Hasan Mukarram generasi pertama, Kiai Haji Thahir generasi pertama, saya Pak Nukman generasi kedua, Pak Farouk, dan Pak Nukman yang hadir sekarang ini banyak dari generasi ketiga. Cibaban generasi ketiga, di Nurul Iman, Khairuddin Ali, Khairuddin Ali generasi ketiga, Cijaura generasi ketiga, dan beberapa pesantren-pesantren lain generasi ketiga. Alhamdulillah yang hadir pada malam hari ini, maaf kalau tidak bisa kami sebutkan semuanya. Yang pertama, yang terhormat Bapak mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Kiai Haji Nukman Abdul Hakim, baik ayahnya maupun pamannya adalah sohib dari almarhum ayahanda kami. Almarhum sering bercerita bagaimana suka duka ke Cigonewah yang waktu itu harus naik delman, jalan tanah dan bawa obor. Sedemikian rupa jalinan silaturahmi ketika itu. Kemudian juga hadir pada kesempatan ini Bapak Agung Murdivi, putra almarhum Bapak Haji Agus Muhyiddin, Ketua DPRD Jawa Barat. Punten Kang Agung, ngaten asup ada saruni ali. Jadi kalau pesantren bapak-bapak ada persoalan listrik, beliau ini sekarang Jenderal Manajernya PLN se-Jawa Barat. Jadi Kepala Dinas PLN se-Jawa Barat yang kantornya di Asia Afrika. Alhamdulillah hari ini bisa hadir ya. Kemudian juga sesepuh kami Bapak Insinyur Haji Bubung Burhana dari keluarga besar almarhum Bapak Ali Sadikin ya. Adik kami Kiai Haji Acep Jamuluddin, Haji Oos, Kiai Haji Abdul Aziz Misbahun Nur Cimahi, Habib Ahmad Al-Atos kami sudah sampaikan ya. Keluarga Bapak Lukman, Kiai Haji Thahir, Kiai Haji Jajang, Kiai Haji Abdul Salam, Kiai Haji Asif Utsman, Kiai Haji Baban Cibabat, Haji Iyus Habib Ahmad, Kiai Haji Ibn Faruk, Kiai Haji Mujahidin, Kiai Haji Abdul Abdullah, Wakil Wali Kota, sebelah mana Wakil Wali Kota? Pak Erwin, di belakang. Kiai Haji Yusi, Kiai Haji Aulia, Kiai Haji Agus Syarif, Mukarram Kiai Haji Hasan Mukarram sesepuh kami, usianya sudah 83, beliau sangat mengikuti sekali perjalanan almarhum Kiai Haji Faridun Ali, Kiai Haji Tamim, Kiai Haji Fatur Rahman, dan banyak kiai-kiai yang mungkin tidak
sempat kami sebutkan, mohon maaf karena banyaknya yang hadir, terutama generasi ketiga. Hari ini merupakan hal yang pertama, ayahanda kami yang ke-41 Habib Usman, kemudian ibunda kami Hajah Siti Salamat, istri pertama Habib Usman yang ke-73, almarhumah ibunda kami Hajah Siti Aisyah yang ke-26, almarhum Sayyid Syekh Abdullah Al-Qaf yang ke-45, almarhumah Hajah Syarifah Fatimah yang ke-16, almarhumah Hajah Syarifah Maimunah kakak kami yang ke-16, almarhum Haji Muhammad Basin yang ke-11, almarhumah Syarifah Said Sa'diyah yang ke-16, almarhum Habib Abdullah Zaki Al-Qaf yang ke-10, almarhum Habib Syarif Ahmad Al-Idrus yang ke-4, dan yang terakhir almarhumah Hajah Syarifah Rogaya. Tidak terasa 41 tahun yang lalu orang tua kami, guru kita semua berpulang ke rahmatullah untuk bisa mengungkapkan relung-relung dari sisi kehidupan almarhum. 41 kali itu bukan mudah. Setiap hal saya mencoba untuk mengangkat satu sisi kehidupan dari almarhum, bagaimana almarhum mencintai Al-Quran. Catatan terakhir Pak Kiai Lukman, hari Rabu tanggal 14 Maret almarhum menghatamkan yang ke-12.386 kali selama hidupnya. Jadi kalau bulan Ramadan almarhum itu 60 kali ya. Pagi siang waktu mengantar saya ke Jogja, sampai di stasiun Jogja itu baru 26 juz mat dengan dalam musola. Ketika itu Masya Allah, musola stasiun itu sangat kecil, kumuh dan sebagainya. Setelah itu baru lapar, hayang dahar, tidak makan sama sekali. Nah, bagaimana perhatian beliau kepada anak yatim dan sebagainya. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana almarhum sangat komit, sangat konsen, sangat istiqomah dalam menjalankan prinsip barokah. Ini yang mungkin akan kami angkat ya. Beliau dalam tulisannya menyebutkan, dan sudah saya coba tulis menjadi cara menggapai hidup berkah. Mungkin punya beliau menulis, berkah adalah bertambahnya nikmat dan kebaikan yang terus-menerus terhadap diri atau orang lain, malah sampai meninggalnya orang tersebut. Itu catatan almarhum tentang barokah. Berkah tumbuh dan berkembang ya, dan sangat dinamis. Berkah ada beberapa faktor penunjang. Yang pertama, keturunan. Almarhum menuliskan kenapa Rasulullah merumuskan sebuah doa tatkala berlangsungnya pernikahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Almarhum menulis kurang lebih 5 lembar. Karena dari pernikahan itulah diharapkan lahir generasi yang senantiasa tidak keluar dari koridor barokah. 4 lembar beliau. Faktor lingkungan, pergaulan dengan orang yang soleh, insya Allah akan lebih banyak bersentuhan. Bahasa orang sekarang, lebih banyak beririsan dengan yang namanya barokah. Kemudian pendidikan. Waktu zaman almarhum Pak Cece Hidayat Padmadinata almarhum dan juga Pak Mansur di Tuang Rama Jasana na Islam ke menak-menak Bandung itu sempat serkan. Oleh karena itu menak-menak Bandung waktu itu hampir sebagian besar
putra-putrinya disekolahkan di Asalam. Alasan almarhum sederhana. Kahiji sekolah di Asalam mah nu ngarintisna, nu ngadirikeunana, anu nyumbangna jelema-jelema nu ari kelas. Anu kadua guru-guruna ari kelas, anu katilu pelajaran agama 40%, anu kaopat diajarkan akhlak-akhlak Islam. Tahun 60 Asalam itu diketawakan sama orang-orang Bandung. Asalam kampungan, naon sekolah kudu aya cium tangan. Tahun 60 masih diketawakan. Sekarang hampir semua, malah bacaan yang disusun oleh almarhum tatkala masuk sekolah, sekarang ini sudah menjadi bacaan hampir di semua sekolah. Padahal almarhum menyusun sendiri dan minta bantuan salah seorang guru juga dai perempuan, Ibu Haja Siti Sadiah, sehingga hasbunallah dilakukan dengan cara yang sederhana yang disesuaikan dengan usia anak. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Anak-anak sambil berjalan, cukupkanlah kami wahai Allah Rabbi, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu diterapkan pertama sekali. Dan yang terakhir, kata almarhum, pergaulan sangat menentukan dekat atau jauhnya barokah. Dan ada di catatan terakhir almarhum, yang aku khawatirkan sepeninggalku, jangan sampai umat Islam kehilangan dua hal, dan tanda-tandanya sudah mulai muncul. Itu di catatan akhir. Yang pertama, akan mulai hilang keikhlasan dari sanubari kaum muslimin. Dan yang kedua, kaum muslimin akan semakin jauh dari barokah. Itu ditulis oleh almarhum. Almarhum mengatakan, walau harta sedikit, kalau barokah cukup dan nikmat. Barokah selamat dari bahaya maut. Barokah akan menemukan solusi yang tidak disangka-sangka. Barokah memberikan ketenangan jiwa. Barokah didoakan oleh orang yang lain. Kesadaran barokah akan mendatangkan kesadaran hati untuk berbuat ibadah. Barokah mendatangkan sehat lahir dan batin. Barokah panjang usia taat kepada Allah. Barokah tutur kata manis dan wajah penuh senyum. Barokah jiwa tenang, aman dan tentram. Barokah tidak mudah marah. Barokah indah dipandang dan menyenangkan. Dan masih banyak lagi barokah-barokah yang almarhum tulis tentang barokah. Nanti akan saya jelaskan apa saja kelakuan-kelakuan almarhum yang menurut almarhum itu kunci barokah. Kata yang barokah, kata almarhum, merupakan kata yang diinginkan oleh semua hamba Allah yang beriman. Sangat diinginkan, sangat diharapkan. Tetapi kenapa barokah tidak datang? Almarhum menuliskan, kalau assalamualaikum warahmatullah, dua kata salam dan rahmat Allah bagikan secara drastis tanpa pandang bulu kepada semua orang. Tapi kalau barokah, tulisan almarhum, harus diperjuangkan. Karena barokah sudah ada intervensi manusia. Dia menulis, al-barakatuh tuzidukum fi ta'atillah. Barokah bisa menambah kepada dirimu untuk lebih taat kepada Allah. Dalam Al-Quran kurang lebih kita jumpai 31 kata barokah yang berada di 31 ayat yang tersebar di 24 surat dengan derivasi yang macam-macam. Ada barokna, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Barokna menggunakan dalam surat Al-Isra, surat Al-Anbiya, surat Al-A'raf, surat As-Saffat. Ada barokatun, ada mubarakatun, ada mubarak. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas bi Bakkah mubarakan. Itu semua mengatakan barok. Oleh karena itu saya jadikan sebuah buku agar hidup selalu berkah, karena almarhum
menyampaikan 9 yang harus kita upayakan untuk berkah. Yang pertama, bagaimana rumah yang berkah? Ada 9 indikatornya. Bagaimana makanan yang berkah? Yang ketiga, bagaimana keturunan yang berkah? Yang keempat, bagaimana pekerjaan yang berkah? Yang kelima, bagaimana rezeki yang berkah? Yang keenam, bagaimana badan atau tubuh yang berkah? Yang ketujuh, bagaimana waktu yang berkah? Dan kedelapan, bagaimana ilmu yang berkah? Dan yang kesembilan, bagaimana usia yang berkah? Di sini misalnya satu indikator dari rumah yang berkah, kalau orang-orang lebih mengejar rumah yang 3M, 3M itu 3 miliar, tapi almarhum menyebutkan rumah yang barokah itu tetap 3M. Marhamah, mutmainnah, mubarakah. 3M, sama-sama 3M-nya. Marhamah yang di dalamnya terbangun sifat kasih sayang, mubarakah yang senantiasa mendatangkan barokah, dan ujungnya mutmainnah, ada ketentraman jiwa. Itu satu indikator dari rumah yang berkah. Ada 8 yang lainnya. Rumah kalau ingin berkah, dibiasakanlah di luar sholat berjamaah di masjid, sholat berjamaah di rumah. Rumah yang setiap hari dibacakan Al-Quran walaupun hanya 1 ayat, insya Allah rumah itu berkah. Itu diantara yang almarhum sampaikan, ya. Nah, selanjutnya saya mungkin ingin menyampaikan beberapa hal yang diinginkan oleh almarhum. Saya suatu hari dipanggil, maneh hayang teu mandi berkah. Contoh Rasulullah, abus suku kenca. So, usahakeun lamun boga baksi gede supaya China kajamin tetap suci mencucikan. Oleh karena itu bakal itu besar. Sok dihandap heula suku 2 gayung, tuur kahandap 2 gayung, dina bujal kahandap 2 gayung, awak 2 gayung, kakarek sirah. Insya Allah salilana mual nepikeun ka boga penyakit jangar. Itu cara mandi saja, mandi yang berkah. Jadi dari bawah, nah kemudian masuk, kemudian makan yang berkah. Almarhum di rumah di sini menghadap kiblat, ruang kerjanya juga menghadap kiblat, kemudian di SD juga ruangannya menghadap kiblat. Ada 5 kantor almarhum, walaupun dari sisi ruangan tidak pantas menghadap kiblat, tapi almarhum paksakan menghadap kiblat. Makan menghadap kiblat, pakai tangan kanan. Waktu itu almarhum oleh beberapa menak-menak Sunda ada, Bib, kenapa kalau sudah makan kok harus dikilat? Almarhum jelaskan, Allah tidak menentukan mana makanan yang di dalamnya mengandung nilai berkah. Ini dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi sebelum yang lain-lain yang sekarang kan banyak tuh saudara-saudara kita, wah seperti yang paling islami, orang-orang tua kita sejak dulu. Kemudian yang berikutnya, meja kantor tadi sudah saya siapkan. Almarhum supaya hatinya tenang, hatinya berkah. Dari tahun 57 sampai 85, selama 28 tahun istiqomah setiap pagi mengusap kepala anak yatim. Dari tahun 57 sampai tahun 85 itu malah kurang lebih ada 22 langkah perhatian almarhum kepada anak yatim yang pernah saya sampaikan pada awal, kalau tidak salah, call yang ke-37 atau call yang ke-38. Nah, kemudian nikah. Almarhum moto. Waktu itu ada di Jalan Windu, almarhum undang untuk khutbah nikah. Karena ruangan menghadap ke timur, otomatis pengantin menghadap ke timur. Kata almarhum, banyak pengantin ngabujuran Ka'bah. Lupa. Rame dengan tos tapi gitu mau nyangakeun alimat teh kantor waler. Almarhum mau pulang, tidak mau melanjutkan khutbah kita, akhirnya dituruti. Ya, 2 kali almarhum ngotot. Kalau ada yang menikah, kalau tidak di masjid, kalau di masjid pasti menghadap kiblatnya.
karunya kanun kawina umur pernikahan anak walita. Jadi Masya Allah ya. Dan almarhum ngotot. Sekarang kan sudah mulai musim pernikahan anak perempuannya dipisahkan. Setelah ijab kabul baru dihadirkan. Kata almarhum, dak rukun nikah teh kudu aya pengantin lalaki, kudu aya pengantin awewe. Si pengantin awewe teh kudu ngadengikeun langsung naon diucapkeun ku calon salakina. Itu almarhum. Kemudian doa kalau ada yang minta air dan sebagainya, almarhum langsung rubah posisi. Jadi kalau misalnya langsung sambil mendoakan air hadap kiblat. Kalau almarhum mendoa pasti menghadap kiblat. Kemudian buku hampir semua kitab almarhum di halaman depannya selalu ditulis sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada di perpustakaan, saya tanya, bah kunaon supaya di buku berkah. Tulis sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina dan seterusnya. Buku, baju. Ya. Saya sempat ditegur, ada yang ngasih baju si mendelak kayak seperempat jam kerek adzan lohor dan cak pakai kumane supaya baju kita berkah, pakai pula yang sholat, pakai pula yang ibadah. Jadi sarung atau apapun ya. Nah kemudian tidur. Almarhum ke anak-anaknya bersihan suku, humas suku, sok wudu, sok sholat sunat, sok ulah poho yang gigirna kakak tubuh. Oleh karena itu putra-putra almarhum sampai sekarang tidurnya pasti ke sebelah kanan. Ternyata kata dokter tidur di sebelah kanan itu bagus untuk jantung. Secara kesehatan itu bagus. Kemudian uang dan rizki, uang kalau dapat uang atau rizki ulah bakal dipakai heula deui. Keluarkeun sedekahna supaya eta sesa duit nu di dahar teh supaya barokah. Jadi lamun aya nu mere 100.000 keluarkeun 5.000. Lamun maneh teu beurang keluarkeun 10.000 ngan 10%. Masih keneh gede 80.000. Bah eta nu 80.000 insyaallah berkah. Lantaran dina duit maneh aya hak nu sejen. Itu yang namanya berkah. Kemudian anak kecil almarhum termasuk putranya Profesor Dr. Kardar, putranya Dr. di Emut Abdi Tuang Rama pun anak kesadane teknik dijilat tidaknya kalau enggak kasih kurma supaya anak barokah. Sekarang tradisi ini sudah sangat jarang. Kemudian tadi baca Quran. Makanya waktu akan meninggal 2 hari akan meninggal barulah titiknya 3 ulah meninggal ulah tempat sholat baca Quran saban poe sok sangajan ngan sanayat kade didebda saindung sabapak ulah demikian kapara sehat hanya itu baca Quran walaupun hanya 1 ayat. Ternyata dalam penjelasan tentang barokah insya Allah rumah yang dibacakan Al-Quran walaupun hanya 1 ayat ketika itu langsung datang malaikat rahmat. Itu penjelasan almarhum. Kemudian nama anak almarhum memberi nama anak itu dari hitungan hijriyah. Kalau tanggal 1 Hijriah, kalau tanggal misalnya 1 Rabiul Awal dari alif, kalau tanggal 2 Rabiul Awal dari ba, kalau tanggal 3 dari ta, dan seterusnya. Kalau laki-laki paksakan awalnya ada Muhammad atau Ahmad, lamun hayang dipanggil tiheula ke di alam mahsyar. Itu rahasia almarhum. Kemudian mengandung kepada ibu-ibu jamaah salam yang mengandung, yang kandungannya sudah 8-9 bulan, istrinya dipanggil, punten nyebutkan bantosannya ke uang neraka, minta ke suaminya tiap malam baca alam nasroh 3 kali kandungannya oleh bapaknya, kemudian baca ya Latif 129 supaya nalika lahir berkah.
Itu dipraktekkan oleh almarhum. Kemudian makan obat. Saya waktu itu datang dari dokter, makan obat sambil berdiri, mau cager sih. Kasopanan pisan, diu yang harus kaki belak. Insya Allah. Dan obat nangan saukur wasilah dan menyandarkan pangeran cek pangeran deh di jelma teh kayak cager tapi gaya bari nantung bari mulak cangkeng mau cager. Itu almarhum. Nah kemudian ziarah. Almarhum sampai meninggal setiap hari Jumat pagi pasti ziarah ke makam ibu dan bapaknya di Soekarno-Hatta terus sampai meninggal. Kemudian cium tangan, tradisi cium tangan. Pokoknya lamun aya jelema nu leuwih kolot ti urang cium tangan. Hormat, berkah. Oleh karena itu kepada Ki Ahmad Fauzi lebih mudah dari almarhum Abah selalu bilang, Ki Fauzi izinkan saya cium tangan kepada Anda, kepada antum. Anggap saya cium tangan kepada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari karena Ki Fauzi nyantri di Jogja. Kemudian ucapkan salam dan lain sebagainya dan sebagainya. Kalau saya ungkap perilaku almarhum yang dikaitkan dengan berkah, mungkin sampai jam 3 subuh nggak akan selesai. Itu beberapa contoh-contoh sederhana. Ada Kaki Agus Syarif, ayahandanya juga sempat bercerita di Tuan Rahmat meresmikan pesantren Adi di Cicalengka. Beliau menyampaikan dan beberapa amalan-amalannya yang berkaitan dengan berkah. Kulantaran itu, ya doa nu disusun ku Kanjeng Nabi lain supaya ngeunah, supaya senang, supaya obat, tapi supaya berkah. Allahumma barik lana fima razaq. Itu doa makan. Kok kenapa doanya Allahumma barik lana barokah? Jadi di dalam barokah terkandung beberapa nilai-nilai yang itu menunjukkan dinamis. Yang lucunya, saya baca dari beberapa kitab-kitab yang lainnya, hanya almarhum yang menulis, insya Allah barokah itu akan mengalir walaupun orangnya sudah meninggal. Ya, mungkin assalam ini juga mungkin barokah dari almarhum. Almarhum selalu mendoakan. Dan yang terakhir, nampaknya benar apa yang disampaikan oleh almarhum. Aku khawatir sepeninggalku kaum muslimin nampaknya sudah mulai kehilangan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan. Yang pertama ikhlas, yang kedua barokah. Saya tidak tahu persis, ini semua kami kembalikan kepada bapak-bapak. Kami tentu saja atas nama keluarga besar almarhum wal mahbub wal maghfurlah Habib Usman menyampaikan jazakumullah khairan katsira, jazakumullah hasanal jazaa atas kehadirannya, karena tempat yang tidak memungkinkan ini sampai sebelah sana juga penuh, di luar juga penuh. Ibu-ibu baru dilaksanakan besok jam 8. Biasa kalau malam rebuknya bapak-bapak, kalau hari rebuknya ibu-ibu. Ini saya susun agar hidup selalu berkah. Ini saya cobakan perjalanan almarhum itu. Dan yang anehnya buku ini laku di Malaysia dan di Brunei dari penerbit Mizan. Buku ini di Malaysia hampir habis kurang lebih sekitar 120.000 buku sampai 7 tahun. Di Brunei habis 40.000. Di Indonesia hanya habis 25.000. 25.000 habis oleh orang Jawa Timur 15.000. Orang Jawa Barat mah tersebut berkah. Jadi buku ini akan saya hadiahkan khusus kepada kakanda kami, sahabat kami, Bapak Kiai Haji Lukman Abdul Hakim. Insya Allah nanti untuk adik kami Pak Agung, insya Allah saya masih ada persediaan ya, agar hidup selalu berkah. Ada 9. Bagaimana rumah berkah, bagaimana makan berkah, bagaimana hidup berkah, bagaimana umur berkah, dan sebagainya dan sebagainya. Teman-teman,
datang kepada Pak Erwin, Wakil Wali Kota Bandung terpilih. Mana Pak Erwin? Ngadep Pak Erwin. Saya kira itulah Bapak-Bapak, jadi malam hal yang ke-41 saya mencoba mengangkat sisi sampai sejauh mana almarhum istiqomah dalam menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang di dalamnya terkandung barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Biasailin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin 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 ومن الأمور حسنه ومن الإحسان أتمه ومن الفضل عذبه ومن اللطف أقربه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم آمين سعادة آجالنا وحقق بزيادة آمالنا واكرم بالعافية غدونا وصلنا ومن الإصلاح عيوبنا واجعل التقوى ذالنا آمين يا الله وعليك توكلنا واعتمادنا اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وعيننا في الدنيا من موجبات الندم وخفف عنا ذكر الأوذار وارزقنا شر الأبرار واعفنا واصرف عنا شر الأسرار واحفظ رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا آمين 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 برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا عليم يا جبار يا الله يا الله يا الله برحمتك يا آمين ويا أول آمين آمين ويا ذا القوة آمين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين آمين لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين آمين آمين ربنا آمين تقبل منا آمين إنك أنت السميع العليم وتب علينا آمين إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله